Silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar ISI. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Menentukan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Isi silabus. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. 3. Kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Tema khusus untuk SD, MI, SDLB, paket A, dan lain-lain. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pelajar. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, dan sebagainya.
Prinsip pengembangan silabus. Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosi, dan spiritual peserta didik. Sistematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kecukupan, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Faktual dan kontekstual, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing.